Untuk mereka yang tinggal di daerah pesisir atau pantai, makan dengan lauk ikan hampir menjadi hal yang biasa. Kebiasaan ini disadari atau tidak mempunyai efek yang sangat baik bagi kesehatan, karena ikan mengandung asam lemak omega 3 yang sangat baik bagi tubuh. Apalagi jika di samping ikan, menu lain juga dikonsumsi dalam porsi yang seimbang. Salah satu jenis ikan air tawar untuk sumber protein hewani yang dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat adalah ikan nila merah atau Oreophanes sp. Ikan ini termasuk salah satu jenis ikan air tawar yang amat potensial untuk dibudidayakan secara intensif. Departemen Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ITB telah mengembangkan suatu teknologi budidaya yang dapat meningkatkan jumlah produksi ikan nila merah dengan waktu yang relatif lebih singkat. Teknologi ini disebut budidaya nila merah intensif terpadu. Budidaya terpadu itu sebenarnya kita mengintegrasikan komponen-komponen input di proses budidaya. Nah, apa yang dimaksud dengan komponen input tersebut yaitu bibit, tentunya pakan. Nah, di terpadu ini kita bibit dan pakannya kita sediakan sendiri. Intensif mengandung arti padat tebar, di mana padat tebarnya cukup tinggi dibandingkan dengan yang konvensional. Penyediaan bibit atau benih dalam kegiatan budidaya ini dilakukan sendiri oleh pengelola. Di laboratorium produksi benih ikan diproduksi benih-benih ikan nila merah untuk kebutuhan budidaya ini. Terdapat beberapa tahapan kegiatan pembenihan, diantaranya adalah seleksi induk. Seleksi induk bertujuan untuk mendapatkan induk yang berkualitas, sehingga dapat menghasilkan larva dengan jumlah dan mutu yang tepat. Setelah induk memijah atau menghasilkan anakan, maka dilakukan pengumpulan larva. Setelah terkumpul, kemudian dihitung dengan metode sampling. Dan barulah dipindahkan ke dalam kolam pendederan. Ikan nila jantan mempunyai ukuran yang lebih besar dan laju pertumbuhan yang lebih cepat. Untuk itu diterapkan teknologi seks reversal agar larva dapat diarahkan menjadi jantan melalui penggunaan hormon 17-alpha-metil-testosteron yang dicampurkan ke dalam pakan larva. Kegiatan berikutnya adalah panen hasil pendederan. Kegiatan ini diintegrasikan dengan pelaksanaan praktikum mahasiswa dalam mata kuliah dasar-dasar budidaya perairan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa mempunyai pengalaman budidaya ikan secara nyata. Ikan-ikan hasil pendederan setelah dikumpulkan harus dihitung jumlahnya, agar pengelolaan lingkungan budidaya dan pemberian pakan dapat terukur secara tepat. Kemudian barulah dimasukkan ke dalam kolam pembesaran. Untuk pasokan pakannya, pengelola memproduksi sendiri melalui laboratorium pembuatan pakan ikan. Di sini kita mengaplikasikan penelitian-penelitian untuk dijadikan suatu pakan, prototipe pakan yang akan kita cobakan skala lapang. Nah, tentunya dalam yang kita kaji dalam pemilihan bahan baku ini adalah kita coba mengembangkan bahwa bahan baku itu harus berbasis lokal. Kedua, dia merupakan byproduct dari suatu industri, misalnya tadi ada DDGS, ada misalnya satu lagi itu Kopra dan lain-lain gitu ya, dan semuanya juga kita coba mengarahkan bahwa bahan baku ini harus
berbasis nabati. Kita coba hindari penggunaan bahan-bahan hewani, karena itu akan meningkatkan harga pakan menjadi meningkat. Nah, kalau kita bisa menggunakan bahan baku pakan ini yang berbasis lokal, terus bersumber nabati, terus byproduct, kita harapkan competitiveness dari pakannya akan meningkat. Dengan mengaplikasikan teknologi hasil penelitian di Departemen Budidaya Perairan, maka dihasilkan pakan yang berkualitas. Ikan harus dalam keadaan hidup saat diterima di tangan konsumen agar dapat meningkatkan nilai jual. Untuk itu, kegiatan pemanenan mengupayakan agar ikan tetap hidup, sehat, dan tidak stres. Mengingat jumlah produksi budidaya dengan teknologi ini adalah 4 kali lipat dibandingkan budidaya konvensional, maka kegiatan pemanenan harus dilakukan secara hati-hati agar ikan tetap dalam keadaan hidup. Kegiatan paling akhir adalah pendistribusian hasil panen ikan ke konsumen. Untuk perjalanan yang cukup jauh, maka ikan nila merah harus dikemas secara tertutup menggunakan plastik. Agar ikan tetap hidup sampai tujuan, maka ditambahkan es batu sebagai penurun temperatur air dalam wadah plastik kemasan. Kemudian, agar pasokan oksigen di dalam wadah plastik kemasan tetap terjaga, maka ditambahkan pula oksigen murni. Ikan yang telah dikemas dalam plastik disusun rapi di atas mobil pengangkut. Dan ikan nila merah pun siap untuk didistribusikan.